Barca dong, Barca. Barca nih kayaknya kemarin lawan tim Liga kasta keempat ya. Empat. Di Copa del Rey susah payah menang 3-2 nih. Ini lo melihat gimana coach? Lo kemarin mungkin nggak nonton. Tapi lo melihat menyedihkan gak sih Barca yang sekarang walaupun ada rotasi juga ya. Lu belum satu bola belum ditendang, gue udah tahu ini pasti menyedihkan. Ya, itu big Dan chance miss-nya benar 6-3. terbukti kan. I mean lu tim kayak gini bisa. Ini udah kayak tahu kayak siapa? Kayak Hercules lawan Ajax. Iya. Tim amatir bisa menang lawan Ajax Kira Herakles. di kandang Utrecht. Kan itu klub amatir dari Utrecht. Nah, kayak begini. Lu bisa tim divisi 4 bisa cetak 2 gol aja udah menyedihkan. Tapi nggak heran juga Barca di bawah Xavi tambah lama tambah fucked up lah. Karena Tapi di babak ini Copa del Rey tim-tim divisi 1 Primera semuanya struggling kok. Yang bisa menang gede kayaknya cuma si Atletico doang. Itu nggak gede juga 3-1 kebobolan juga. Atletico si Real Madrid 3-1 juga di kandang tim divisi 4 juga. Sevilla 2-1. Bilbao menang cuma 1-0. Valencia menang 2-1. Itu semuanya kan tim divisi 3, divisi 4 gitu. Tapi ya emang di Copa del Rey itu banyak terjadi kejutan-kejutan seperti ini terutama di awal-awal ya seperti ini tim yang baru main di kompetisi itu di babak pertamanya baru main tim-tim dari Primera. Kadang-kadang mereka kesulitan. Madrid pernah tersingkir sama Alcorcon, tim divisi 4 juga pada waktu itu mereka kalah 1-0, mereka tersingkir. Jadi ada potensi untuk menyulitkan memang tim-tim kecil ini ya. Cuman ya Xavi berproses mencoba komposisi yang selalu dia ubah-ubah. Komposisi belakang, tengah, depan selalu dia ubah, nggak punya komposisi firm ya. Ini ya menyedihkannya dalam 12 pertandingan terakhir cuman menang selisih 1 gol terus loh dalam 12 pertandingan terakhir. Ya, tahun lalu juga 1-0 ini kan 1-0 tapi ini selisih 1. Misalnya menang 3-2, 2-1 maksudnya bukan clean sheet juga gitu. Kebobolannya dia banyak kebobolan juga iya. Kalau musim lalu kan dia menang 12 pertandingan dengan skor 1-0. Artinya clean sheet mereka terjaga, mereka defense-nya bagus. Tapi musim ini mereka bisa mencetak gol tapi kebobolan terus. Araujo lagi jelek musim ini. Kalau gue bilang. Araujo dan juga jelek. Kunde masih kan Christensen sering main juga. Iya. Kemarin si Inigo cedera juga, Inigo Inigo Martinez. Martinez ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin debutan seorang Vitorok nih udah main kedua ya sebagai pemain pelapis gitu. Gimana ngelihat potensinya? Apakah sebagus itu gitu? Apakah ini akan menjadi Brazil lainnya di Barca kayak Malcolm, siapa lagi tuh yang cuma numpang lewat doang gitu kan? Kalau yang belum punya nama datang itu jarang sekali yang bisa langsung nunjukin. Karena punya nama aja gagal Coutinho lah, si Robinho kan di awal juga Robinho di Madrid. Di Madrid di awal juga nggak begitu bagus. Juga berapa kali lah dulu Hernanes pernah dibeli Barcelona, lagi bagus-bagusnya dulu di Palmeiras. Tapi lumayan Hernanes setengah musim ini pinjemin dari Cina tuh lumayan ya. Abis itu bagus. Terus ya Rodrigo, si Vinicius kan juga masuk di musim pertama kan mereka juga nggak bagus gitu. Nah ini kalau gue ngeliat dia kemarin di lawan Las Palmas, positioning dia lumayan, mencari posisi, hampir cetak gol, dapat peluang emas tapi itu mah peluang harus gol. Harusnya menjadi gol tapi nggak jadi gol. Tapi dia bisa menempatkan dirinya lumayan bagus lah di pertandingan lawan Las Palmas. Tapi kemarin agak drop lagi permainannya menurut gue, jadi konsistensi itu belum bisa nggak bisa lah anak bocah kemarin sore. Tapi kalau lo prefer dia dicoba lagi terus coach untuk tahu gimana potensinya, atau tetap pasang prefer Ferran Torres di sana ganti Lewandowski di posisi itu striker? Enggak, kalau untuk gue Ferran Torres itu no. Jadi kalau enggak dia subsnya Lewandowski lah. Jadi Lewandowski tarik dia masuk. Tapi dia selalu malah dimainin di posisi-posisi sayap. Gantiin si Rafinha, gantiin si Ferran di kiri. Karena emang striker kecil sih, rata-rata striker kecil sih. Terlalu kecil buat level Liga Eropa, terlalu kecil. Jadi nggak bisa jadi real striker. Dan gue pertanyakan juga se-goal getter apa dia. Cuman sekali lagi dia terlalu muda. 18 tahun baru main 1-2 match, nggak bisa dinilai sama sekali. Nah kalau Felix sendiri gimana? Lo optimis dia layak diperpanenkan di loan ulang berpanjangan dengan walaupun gajinya kecil? Menurut tuh dia layak untuk ada di Barca sekarang? Kalau dia bagus dalam artian package-nya bagus ya, maksudnya kualitas bagus. Secara personal dia juga bagus, pasti dia stay di klub tuh lama gitu kan. Di Atletico ya akhirnya terakhir begitu. Ke Chelsea ya gitu juga. Ke Barcelona mulai juga gitu-gitu. Berarti ada masalah juga nih sama nih bocah gitu kan dari sisi
psychological dia, dari sisi non teknisnya dia Attitude, gitu. Cuman kalau gua ngelihat dia di 5 pertandingan awal bisa bagus, kok berarti konsistensi yang masih mengganjal dia menurut gua gitu ya. Di awal-awal di musim terakhir bersama Atletico udah balik lagi sebetulnya performanya bareng sama Morata udah mulai bagus lagi, tapi nggak konsisten dalam beberapa pertandingan ke depannya. Nah, di Barcelona sekarang juga dia nggak bisa memberikan konsistensi itu. Cuma 5 pertandingan doang konsisten, cetak gol, assist, tapi habis itu ngedrop lagi. Jadi wajar kalau Xavi masih ngutak-ngatik juga nih depannya siapa. Lamine Yamal lah dicoba lah, si Lamine Yamal nggak bisa di kiri kali. ya di kanan, Rafinha dicoba, si Rafinha geser ke kiri. Enggak, kalau Felix kan di kiri. Pelapisnya siapa ya? Ferran Torres. Iya, kalau suruh pilih Ferran Torres, ya jelas Felix lah. Tapi si Ferran Torres kalau dimainin dia kontribut juga berupa gol ya. Enggak lah, jarang lah. Dia lumayan Jadi cetak gol. Kadang-kadang. Kalau dibutuhin cetak gol dia masuk, dia cetak gol. Enggak, dia sering masuk nggak cetak gol juga kok, come on. Di saat Lando Sling nggak bisa golin, tapi dia bisa ngegolin lah, score sheet ya. Tapi ya itu, kalau lu coach berapa yakin Joao Felix untuk ya tergantung harga. Dipermanenkan? Kalau 40-50 juta ambil, tapi kalau Atletico minta 100 juta ya. Barca 50 juta, 40 juta buat musim ya panas. Itu bisa kan 5 tahun bisa dibagi cicilnya. Kan lagi ke Dubai sih itu. Enggak, cuman kalau di Atletico minta 100 juta atau ya fuck you lah. Karena dia belinya 120 kan harganya. Nggak masuk balikin akal aja segitu. Emang kecepatan sih dulu pindah dari Benfica ke Atletico kan. Sama gue tanya, kalau Nunes harganya cuma 15 juta, orang akan bilang, oh ini bagus. Setuju. Iya kan? Sama kayak Holland, kalau harga 20 juta, oh masih muda kan harganya 70. You expect dia udah proven gitu loh. Sama Rafinha 60 juta, lu berharap dia kontribusinya lebih banyak. Anthony lah. Nah, Anthony lagi. Anthony lagi. Ya PP juga. Iya kan? Itulah modelnya ya. Dengan harga segitu ekspektasinya meningkat. Jadi kembali ya yang terakhir ya Mudryk harga segitu. Gitu enggak? Tapi kalau harganya seandainya nggak mahal, seandainya mau dilepas 40, 50, gue rasa nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal juga. Itu gue ambil Joao Felix. Oke, itu dari Barca nih. Yes, selain Barca ini juga Madrid sukses ya menang meyakinkan di Copa. Tapi yang jadi highlight perhatiannya justru bukan kemenangannya, tapi lebih ke arah debut dari seorang Arda Güler, sang wonderkid Turki. Berarti ini layak ditunggu Mas selama 6 bulan dia. Enggak juga sih, biasa aja sih. Biasa aja lah. Itu kan media yang bikin lebay. Anak muda wonderkid, wonderkid apalah. Kalau ngelihat pemain modelan Madrid yang ya salah satunya Odegaard, sebelumnya si Sergio Canales sempet, ya Kubo juga ya yang bisa muncul ke atas itu kan nggak banyak gitu, yang bisa konsisten di level tertinggi nggak banyak gitu. Jadi gue Vinicius doang. Iya, Rodrigo sekarang udah mulai. Walaupun udah mulai nggak konsisten juga Rodrigo. Tapi untungnya sekarang karena nggak ada saingan, jadi pemain starter dia gitu ya. Iya. Kalau dia bisa nunjukin konsisten, kan kalau kita bicara Barcelona, Madrid itu kan konsistensi. Lu main ya setiap lo dimainin ya lo harus main bagus. Nah ini gue belum bisa lihat Arda Güler bahkan melakukan itu. Karena di Galatasaray ya sebelumnya, maksud gue masih klub sebelumnya. Dia mainnya kan juga sedikit-sedikit juga gitu kan. Baru mentas kan mungkin 6 bulan terakhir kan. Kok Madrid bergambling sama kayak Mudryk itu baru main 26 match di Liga Ukraina. Bisa dibeli cepet. Otaknya di mana itu? Tahun lalu sih emang bagus sih di Liga Champions, emang Mudryk lumayan oke, tapi emang bukan level 100 juta, kalau 20 juta mah oke lah. 20 juta gue setuju itu cicil 5 tahun juga lah. Jangan cash kemahalan kalau cash sekaligus 20 juta. Lagi panik buyingnya si Boli lah, semua dibeli. Berapa segini bayar? Rafinha aja diincer lebih gede daripada itu. Semuanya kan dibayar segitu. Sedo lah segitu, Lavia lah segitu, kan tinggi-tinggi semua kan harga-harga pemainnya. Ya, tapi ini coach lu kan sebagai pelatih bisa ngeliat nih, katanya kalau dari sentuhan, dari cara dribblingnya. Arda Güler ini kan selalu diangkat dari bagaimana skill dia, teknik-teknik dia. Menurut lu dia punya teknik sebagus itu kah untuk bisa dipoles menjadi pemain yang jujur ya? Jujur, gue belum pernah lihat dia main. Anjir, udah rame berseliweran ini video-video klipnya dia nolongin orang. Gue nggak bisa, gue harus menilai sama kayak kasusnya Martinelli lah. Oke, sama kayak kasusnya Mudryk. Udah kelihatan ini punya ball feeling. Kenapa gue suka sama Lamine Yamal? Ball touch-nya, tekniknya, visinya itu bagus. Visinya sih yang beda. Tinggal meningkat, sama kayak si Ansu Fati sebelum dia cedera. Bahwa dia cedera begitu ngedrop kan nggak ada yang bisa prediksi juga. Tapi ya, yang
Kalau decision making masih bisa dipoles. Tapi masalah teknik dasar, kontrol passingnya itu kan udah bakat gitu loh. Nah, kalau dia punya itu minimal, dari situ lu bisa poles lagi ke positioning, decision making, itu bisa dipelajari lah, turunin ego dan lain-lain. Tapi kalau kayak Martinelli berantem terus sama bola, ya susah. Tapi Martinelli menurut gua agresif loh. Maksud gua Agresif karena etos kerjanya bagus. Take on-nya berani. Cuman Bagus. Kontrolnya juga bagus kalau. kontrolnya musim lalu udah agak mendingan. 3-4 tahun yang lalu. Iya. Kacau itu, iya kan? Jadi Kemarin berapa bola-bola atas? ya, Enak banget. tergantung progres setiap pemain, kita nggak pernah tahu.